Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halil Gibran dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Kali ini saya akan membahas materi tentang pewarisan sifat dan sintetis protein. Materi yang pertama adalah pewarisan sifat. Pewarisan sifat. Materi genetik memegang peran penting dalam hal ini. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung dalam proses yang dinamakan proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah pada dirimu muncul karakteristik yang mirip dengan ayah dan karakteristik yang mirip dengan ibu. Materi genetik yaitu kromosom, gen, DNA, dan RNA. Kromosom tersebut itu terdapat dalam nukleus berupa benda-benda halus berbentuk lurus dan bengkok. Nama kromosom itu pertama kali diberikan oleh Waldeyer pada tahun 1888 berasal dari kata kroma yang artinya warna dan soma artinya tubuh. Jadi kromosom itu dapat diartikan sebagai badan yang mudah menyerap zat warna. Bahan yang menyusun kromosomnya itu adalah kromatin sehingga sering disebut dengan benang kromatin. Kromosom merupakan badan berbentuk atau bengkok, mulai tampak pada saat sel akan membelah dalam proses pembelahan. Kromosom tampak jelas pada fase pembelahan metafase karena kromosom berjajar di bidang yang dinamakan bidang ekuator. Ukuran kromosom dalam sebuah sel tidak pernah sama. Panjangnya itu 0, sampai 50 dan diameternya 0,2 sampai 20 di dalam sel tubuh. Kromosom biasanya berpasangan. Kromosom memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Yang kedua, menentukan jenis kelamin. Terdapat dua jenis kromosom, yaitu kromosom X dan Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan, sedangkan jika kromosom XY, maka ia akan terlahir sebagai laki-laki. Yang ketiga, berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintetis protein. Ini dikarenakan kromosomlah yang membawa materi genetik seperti DNA. Yang keempat, berperan dalam proses pembelahan. Yang keempat, berperan dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, artinya keduanya mempunyai bentuk yang sama, lokus gen-gen yang bersesuaian. Secara umum, sebuah kromosom terdiri atas bagian-bagian, yaitu A. Kromena, berupa pita spiral yang terdapat penebalan. B. Kromoner, merupakan penebalan pada kromena. Di dalam kromoner, terdapat protein yang mengandung molekul DNA. Beberapa DNA bergabung dalam gen yang berfungsi sebagai pembawa bagian sifat keturunan dan menempati suatu bagian yang disebut lokus gen. C. Sentromer, merupakan bagian kromosom yang menyempit dan tampak lebih terang. Bagian ini tidak mengandung gen, tetapi merupakan tempat melekatnya benang spindel. D. Lekukan kedua berperan dalam pembentukan nukleus atau anak inti sel. C. Telomer, merupakan bagian ujung kromosom yang menghalangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. Satelit, yaitu suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Tidak semua kromosom mempunyai satelit. Berdasarkan bentuknya, kromosom digolongkan menjadi 6, yaitu bentuk bulat, bentuk batang, bentuk cerutu, bentuk V, bentuk koma, dan bentuk L. Berdasarkan letak strukturnya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. A. Metasentris. Stromer ini terletak di tengah-tengah kromosom sehingga kromosom berbentuk seperti V. Yang B. Submetris. Stromer terletak di submedian atau kira-kira ke arah satu ujung kromosom. Bentuk kromosom seperti huruf Y. Akrosentris. Terletak pada subtermen atau di dekat ujung kromosom. Satu lengan kromosom sangat pendek dan satu lengan yang lainnya sangat panjang. Bentuk kromosom lurus atau seperti batang. D. Telosentris. Stromer terletak pada ujung kromosom. Kromosom hanya memiliki satu lengan saja pada setiap sel tubuh. Kromosom selalu dalam keadaan berpasangan. Kromosom yang berpasangan mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi sama atau hampir sama disebut kromosom homolog. Jumlah macam kromosom disebut ploid atau set, perangkat atau genom. Dalam sel tubuh, setiap kromosom terdapat berpasangan, terdiri dua set sehingga disebut diploid. Sebaliknya, pada sel gamet, satu sel kelamin memiliki kromosom tidak berpasangan, berarti terdapat satu set kromosom sehingga disebut dengan nama haploid. Pada dasarnya, kromosom semua organisme itu mempunyai dua tipe, yaitu tipe pertama autosom dan tipe kedua kromosom kelamin. Autosom merupakan kromosom yang tidak mempunyai hubungan dengan penentuan jenis kelamin. Sedangkan kromosom atau seks kromosom merupakan sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ada dua macam set kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pewarisan sifat juga terbentuk dari gen. Gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat dalam siklus lokus
Yang khas pada kromosom gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan yang dinamakan polipeptida. Jadi gen berperan yang penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Gen-gen yang ada dalam kromosom tidak memiliki batas-batas yang jelas. Walaupun demikian, gen-gen yang dapat diumpamakan dalam satu deretan berurutan dan teratur pada benang kromosom. Setiap gen dalam kromosom dimulai dari kodon AUG atau star, disebut pula sebagai kodon permulaan karena memulai sintesis polipeptida. Kodon UGA, kodon UAG, dan kodon UAA disebut kodon tak bermakna karena kodon-kodon ini tidak mengkode asam amino. Setiap gen terletak pada suatu lokus. Gen memenuhi lokus suatu kromosom sebagai saraf kompak yang mengandung satuan informasi, genetika dan mengatur sifat-sifat menurun tertentu. Pada kenyataannya, batas-batas lokus satu sama dan yang lainnya tidak seperti kotak dan gen itu sendiri. Masing-masing tidak kompak seperti butir-butir kelereng. Setiap gen pada organisme mengendalikan produksi suatu enzim khusus. Enzim-enzim itu akan melakukan semua kegiatan metabolisme organisme tersebut sehingga mengakibatkan perkembangan suatu struktur dan fisiologi yang khas, yaitu fenotip organisme tersebut. Gen ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai saraf tersendiri yang ada pada dalam kromosom. Saraf adalah zat-zat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. 2. Menyampaikan informasi genetik dari induk keturunannya. Ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Ya, ketiga, kita akan membahas DNA. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. DNA terdapat di dalam nukleus dan bersama senyawa protein, nukleoprotein. Selain di dalam nukleus, molekul DNA juga membawa informasi genetik, bentuk RNA, dan mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. DNA juga berperan penting dalam proses sintetis protein. Dalam molekul DNA, pertama kali diisolasi oleh V. Meissner pada tahun 1869 dari sel spermatoa. Ia tidak dapat mengenali sifat zat kimia tersebut secara pasti, kemudian menyebutnya sebagai nuklein. Nuklein ini berupa senyawa kompleks yang mengandung unsur-unsur fosfor sangat tinggi. Nuklein selanjutnya dikenal sebagai gabungan asam nukleat dan protein sehingga disebut nukleoprotein. Dalam dua jenis asam nukleat ini, DNA dan RNA, terdapat dua basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Keduanya ditemukan oleh Fischer pada tahun 1880. Pada penelitian selanjutnya, Posel menemukan dua jenis pirimidin, yaitu sitosin dan timin, serta dua jenis purin, yaitu adenin dan guanin. Selain basa purin dan pirimidin, dalam asam nukleat, Levin pada tahun 1990 mengenali gula berkarbon 5, yaitu ribose dan deoksiribosa. Ia juga menyatakan adanya asam fosfat pada asam nukleat. W.T. Ashbury merupakan orang pertama yang mengungkapkan gagasan tentang struktur tipe 3 dimensi DNA. Ia menyimpulkan bahwa DNA sangat padat, polinukleota penyusun berupa timbunan nukleosida yang teratur tegak lurus terhadap sumbu memanjang. Susunan kimia DNA adalah sebuah makromolekul yang kompleks. Molekul DNA disusun oleh dua rantai polimeptida yang sangat panjang. Satu rantai polimeptida terdiri atas rangkaian nukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas. Pertama, ada gugus gula deoksiribosa, yaitu gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Yang kedua, gugus asam fosfat, yaitu fosfat terikat pada C kelima dari gula. Ketiga, gugus basa nitrogen. Gugus ini terikat pada C pertama dari gula. Pembahasan tentang basa nitrogen dapat digolongkan menjadi dua, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan gulanin, yang bisa dinamakan dengan A sebagai adenin dan G sebagai guanin. Sedangkan basa pirimidin terdiri atas sintosin, yang bisa dengan S, dan timin, E. Rangkaian kimia antara deoksiribosa dan purin dan pirimidin tersebut nukleosida tersebut akan berikatan dengan fosfat membentuk nukleotida. Gabungan dari nukleotida akan membentuk suatu DNA. Jadi molekul DNA ini merupakan polimer panjang dari nukleotida yang dinamakan polinukleotida. Dalam replikasi DNA akan menghasilkan DNA baru. Ada 3 jenis hipotesis yang menjelaskan terjadinya replikasi DNA. Hipotesis pertama menyatakan bahwa bentuk double helix DNA yang lama tetap akan langsung menghasilkan double helix yang baru, disebut konservatif. Hipotesis kedua menyatakan double helix akan terputus-putus. Selanjutnya, segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen-segmen baru yang bergabung dengan segmen lama berbentuk DNA baru. Hipotesis ini disebut dengan dipersif. Sedangkan hipotesis ketiga menyatakan bahwa dua pita spiral dari double helix memisahkan diri dari setiap pita tunggal mencipta pita pasangannya tersebut secara semi-konservatif. Yang keempat, RNA atau biasa disebut dengan ribonucleotide, asam ribonukleat. RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. Struktur DNA yang helix terbentuk karena adanya beberapa ikatan kimia antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen.
Antara basa hidrogen dan gula diikat oleh ikatan glikosida, sedangkan antar nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. RNA hanya terdiri atas satu untai saja, sehingga struktur RNA tidak membentuk heliks ganda. Berbeda halnya dengan DNA yang terletak dalam nukleus. RNA banyak terdapat dalam sitoplasma, terutama ribosom, walaupun ada pula beberapa diantaranya dalam nukleus. Dalam sitoplasma, kadar RNA ini berubah-ubah. Hal ini dikarenakan oleh aktivitas sintetis protein. Ketika suatu protein akan disintetis, kandungan RNA dalam sel meningkat. Begitu pula sebaliknya, berdasarkan letak dan fungsinya. RNA dibedakan menjadi 3 macam, antara lain yang pertama RNA duta. RNA yang menjadi model cetakan dalam proses penyusunan asam amino pada rantai polipeptida atau sintetis protein. Karena molekul ini merupakan penghubung DNA dengan protein dan pembawa pesan berupa informasi genetik dari DNA yang merupakan bentuk protein. Informasi genetik berupa urutan basa N pada RNA duta yang memesan suatu asam amino yang disebut kodon. Penyusunan rantai polipeptida tergantung dari urutan kodon pada RNA duta. Urutan kodon pada RNA D yang dicetak DNA tergantung pada macam protein yang akan disintetis. Yang kedua, ada RNA ribosom, yaitu RNA yang terdapat pada dalam sitoplasma, tepatnya di dalam ribosom, dan berfungsi sebagai pengatur dalam proses sintetis protein. RNA ribosom dapat mencapai 80% jumlah dari RNA sel. Molekul RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. Yang ketiga, ada RNA transfer. RNA transfer ini mempunyai fungsi menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA D menjadi suatu jenis asam amino. Kemampuan menerjemahkan ini disebabkan oleh adanya antikodon yang merupakan komplement dari kodon RNA D. RNA transfer ini juga berfungsi mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Translasi adalah penerjemahan urutan nukleotida. RNA D menjadi urutan asam amino polipeptida. Dalam sintetis protein itu terdiri dari 2 proses, yakni transkripsi dan translasi. Pada sel eukariotik, transkripsi terjadi dalam nukleus, sementara translasi terjadi di dalam ribosom yang terdapat pada sitoplasma. Kedua proses ini dapat diringkas menjadi DNA ke RNA, RNA ke protein. Asam amino diperlukan untuk melakukan tahapan sintetis protein. Dengan serangkaian proses biokimia, sebagian asam amino dapat diproduksi oleh tubuh dari sumber karbon seperti glukosa, sebagian asam amino lainnya dapat diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Yang pertama, di sini kita akan membahas proses transkripsi. Urutan sintetis protein yang pertama adalah transkripsi. Proses ini merupakan tahapan sintetis protein di mana informasi dalam untai DNA akan disalin ke dalam molekul baru yang dapat disebut dengan messenger RNA atau mRNA. DNA menyimpan materi genetik sebagai referensi atau cetakan di dalam inti sel. Sementara itu, mRNA dapat dianggap sebagai salinan dari buku referensi karena di dalamnya membawa informasi yang sama dengan DNA. Akan tetapi, informasi pada RNA tidak digunakan untuk menyimpan jangka panjang dan dapat dibawa keluar dari nukleus. Selain itu, meskipun RNA mengandung informasi yang sama, ini bukanlah salinan identik dari segmen DNA karena menurut urutannya melengkapi template DNA. Proses transkripsi dilakukan oleh enzim yang disebut dengan RNA polimerasa dan sekelompok protein yang disebut faktor transkripsi. Faktor transkripsi dapat mengikat sekuens DNA spesifik yang disebut sekuens etchers dan promoter untuk merekrut RNA polimerase ke lokasi transkripsi yang sesuai. Proses transkripsi dalam sintetis protein terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran rantai mRNA. Inisiasi merupakan faktor transkripsi RNA polimerase bersama-sama membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi, lalu RNA polimerase memulai sintetis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan untai DNA yang asli. Yang kedua ada inisiasi. Yang kedua ada elongasi. Pada proses elongasi, RNA bergerak sepanjang DNA dan membuka pling helix ganda DNA sehingga molekul RNA memanjang dan berbentuk. Yang ketiga ada translasi. Proses transkripsi ini berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi sebuah urutan DNA yang disebut dengan terminator. Ini adalah suatu urutan yang berfungsi sebagai sinyal agar proses transkripsi dihentikan. Setelah untai mRNA benar-benar selesai tersintetis, maka transkripsi dihentikan dan rMNA akan pindah dari cetakan DNA. Salinan RNA gen yang terbentuk akan meninggalkan nukleus dan berfungsi sebagai cetak biru untuk protein selama proses translasi. Yang kedua ada proses translasi. Dalam proses translasi, yakni proses sintetis protein dari informasi yang terkandung dalam molekul mRNA. Selama proses translasi, urutan rMNA dibaca menggunakan kode genetik. Kode genetik tersebut merupakan seperangkat aturan yang menentukan berbagai urutan rMNA diterjemahkan ke dalam 20 huruf kode asam amino.
Molekul asam amino inilah yang akan menjadi bahan sintetis protein. Kode genetik terdiri dari satu kombinasi 3 huruf nukleotida yang disebut kodon. Setiap masing-masing kodon akan berkorespondisi dengan jenis asam amino tertentu atau dengan sinyal stop atau berhenti di akhir proses. Proses translasi akan terjadi dalam ribosom yang berperan sebagai pabrik untuk sintetis protein. Ribosom memiliki suntik kecil dan besar, serta merupakan molekul kompleks yang terdiri dari beberapa molekul RNA. Proses translasi akan terjadi di dalam ribosom yang berperan sebagai pabrik untuk sintetis protein. Ribosom memiliki subunit kecil dan besar, serta merupakan molekul kompleks yang terdiri dari beberapa molekul RNA, ribosom, dan sejumlah protein. Sama halnya dengan transkripsi, tahapan translasi juga terdiri dari tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Dalam tahapan translasi, dalam tahap inisiasi, saat proses inisiasi, subunit ribosom kecil akan mengikat awal urutan mRNA. Kemudian molekul RNA ditransfer yang membawa asam amino metionin berikatan dengan kodon awal dari sekuens mRNA. Kodon awal di semua molekul mRNA memiliki sekuens AUG dan kode untuk metionin. Selanjutnya, subunit ribosom besar mengikat untuk memulai bentuk kompleks inisiasi lengkap. Dalam tahap elongasi, selama tahap pemanjangan, ribosom akan terus-menerus menyermakan setiap kodon secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan ke rantai yang memanjang dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut sampai semua kodon terbaca. Tahap transminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti, maka juga terjadi transminasi. Hal ini dikarenakan tidak ada molekul transfer RNA yang dapat mengenali kodon ini, dan ribosom akan menghentikan proses translasi. Ya, itulah urutan dari tahapan sintetis protein pada nukleus dan ribosom. Protein baru yang terbentuk setelah proses translasi, kemudian dilepaskan dan kompleks translasi terpisah. Ya, sekian dari saya Muhammad Halil Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.